tujuan saya mengimplementasikan ini adalah ingin memperkenalkan sebuah materi yang berkaitan tentang kurikulum Merdeka Belajar, yaitu budaya positif. Bapak Ibu, di sini ada pertanyaan pematik yang perlu Bapak Ibu ketahui. Yang pertama adalah hukuman dapat mendisiplinkan anak. Yang kedua, memberi hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Dan yang ketiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Kira-kira Bapak Ibu dari 3 pertanyaan pematik tersebut, Bapak Ibu setujukah atau tidak setuju? Oke, kalau yang setuju, saya minta pendapat deh kalau misalnya. Mengapa Bapak Ibu setuju? Baik Pak, silakan di Pak. Yang satu tidak setuju karena hukuman itu bukan untuk meningkatkan disiplin anak. Ya. Justru mungkin dengan adanya memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar untuk mereka bisa disiplin. Kayak gitu ya. Contoh, kita apresiasi nih, sekecil apapun atau seburuk apapun pekerjaan mereka, kita harus hargai. Ya. Disinilah memanusiakan manusia. Ya. Sejatinya mendidik itu adalah memanusiakan manusia. Seperti itu. Ya. Gitu ya. Nah. Baik Pak, terima kasih atas masukannya. Berarti artinya tidak setuju Pak ya tentang pertanyaan tematik ini, bahwa hukuman itu dapat mendisiplin anak, itu berarti tidak setuju. Baik, di sini materi yang pertama saya akan menjelaskan tentang apa sih itu paradigma perubahan. Di sini kita memfilosofikan sebuah pandangan kita Bapak Ibu, ketika kita mengilustrasikan tangan kita ini terdapat sebuah benda yang sangat berharga. Terus ada orang yang ingin mencoba mempengaruhi Bapak Ibu, yaitu membujuk, mengancam, merayu, menyuap agar tangan Ibu terbuka. Ini adalah salah satu paradigma yang ingin kita bahas pada siang hari ini. Baik, paradigma tersebut yaitu teori kontrol atau biasa kita sebut dengan teori pilihan, di mana kita sebagai guru kita bisa mengkontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dapat membuat merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi dari filosofi tangan kepala tadi, bahwa sebenarnya yang bisa mengontrol diri itu adalah kita, bukan orang lain. Walaupun orang lain itu mengancam, merayu, bagaimana caranya tangan kita bisa terlepas, itu sebenarnya yang memiliki kontrol adalah diri kita. Begitupun kita kepada anak. Apakah guru bisa mengontrol murid? Pasti tidak bisa, karena siswa memiliki kontrol diri. Baik, di sini di perubahan paradigma kita berikan stimulus respon atau teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Pasti kita sendiri ya Bapak Ibu, yaitu diri kita. Kita tidak bisa mengontrol siswa. Contoh di sini, stimulus respon. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama seperti kita. Ternyata tidak Bapak Ibu. Tetapi di teori kontrol ini kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang kedua, orang lain bisa mengontrol saya, tapi di teori kontrolnya hanya Bapak Ibu lah yang bisa mengontrol diri Bapak Ibu. Saya Bapak Ibu. Baik, di sini berbicara tentang budaya positif atau disiplin positif menurut Dr. William Dasar, bahwa Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Di mana makna disiplin itu adalah belajar mengontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan yang mulia, yaitu sesuatu menjadi seorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Dari teori kontrol tersebut, kita memiliki semua perilaku pasti memiliki tujuan, di mana ada motivasi
ekstrinsik sama motivasi intrinsik. Motivasi ekstrinsik berarti motivasi yang datangnya dari luar. Contoh, Bapak Ibu ingin mendapatkan penghargaan atau imbalan, terus untuk menghindari hukuman, itu adalah salah satu motivasi ekstrinsik. Sedangkan motivasi intrinsik adalah motivasi dalam diri, yaitu untuk menghargai diri sendiri. Lalu yang kemudian adalah menanamkan nilai-nilai kebajikan universal dan keyakinan kelas. Ini yang akan kita bahas pada siang hari ini. Dan kita sebagai guru, kita memiliki posisi, di mana posisi itu terdiri dari 5 kontrol. Di mana yang pertama, ada seorang guru yang memposisikan diri sebagai penghubung. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Yang ketiga, menjadi teman. Dan yang keempat, pemantau. Dan yang terakhir adalah manajer. Disitulah materi yang akan saya paparkan dalam budaya positif ini. Bagaimana kita sebagai seorang guru dapat menjadikan posisi kita sebagai seorang manajer. Dengan cara apa? Yaitu dengan cara segitiga restitusi. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, siswa itu pasti akan bertahan hidup. Yang kedua, ada penguasaan. Yang ketiga, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan dan kebebasan. Mungkin itu adalah salah satu kebutuhan dasar manusia ketika kita mengajar di dalam kelas. Bapak Ibu, makna disiplin. Jadi seperti Bapak Ibu ketahui, mungkin Bapak Ibu sudah mengetahui tentang apa sih itu disiplin. Jadi disiplin ini berasal dari kata disiplin yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-muridnya, yaitu Socrates dan Plato. Namun dalam budaya kita, bahwa kata disiplin ini telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Cenderung umumnya adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau mencapai suatu tujuan yang mulia. Kita sebagai guru pasti kita memiliki nilai kebajikan universal. Apa sih itu kebajikan universal? Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin kita capai setiap individu. Nilai-nilai tersebut universal, artinya lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Nilai kebajikan universal atau nilai-nilai kebajikan tersebut bahwa setiap perilaku atau perbuatan itu memiliki tujuan. Yang kedua, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang kita yakini seseorang, maka motivasi intrinsik akan terhubung. Dan final dari terakhir, yaitu nilai kebajikan kita, nilai-nilai kebajikan, yaitu profil pelajar Pancasila. Ini yang tadi Bapak Fasilitator sampaikan, bahwa kita sebagai guru, kita memiliki misi bagaimana kita bisa menguatkan nilai profil pelajar Pancasila. Yang pertama, ada nilai beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan tunggal, berkebinekaan global, dan gotong royong dan kreatif. Di mana teori motivasi perilaku manusia itu terdiri menjadi 2. Yang pertama ada motivasi eksternal dan motivasi internal. Motivasi eksternal atau motivasi yang dipengaruhi dari luar. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Di mana pertanyaannya adalah apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukan. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Pertanyaannya adalah apa yang akan saya dapat apabila saya melakukan. Itu ada salah satu motivasi dari eksternal tadi. Sedangkan kalau motivasi internal, motivasi dalam diri kita, yaitu bagaimana cara kita untuk menghargai diri kita sendiri.
saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukan. Itu adalah motivasi dalam diri kita, yaitu motivasi internal atau intrinsik. Tadi Bapak fasilitator mengatakan bahwa kurikulum merdeka. Apa sih itu merdeka? Jadi menurut Ki Hajar Dewantara, arti merdeka itu adalah tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap untuk memerintah diri sendiri. Bapak Ibu, di kurikulum 13 ini tadi Bapak fasilitator mengatakan tidak ada namanya kita menghukum anak. Sehingga di sini saya bagi dua, ada hukuman dan konsekuensi. Apa sih itu konsekuensi? Konsekuensi merupakan akibat langsung dari suatu perbuatan yang dilakukan. Sedangkan hukuman adalah sesuatu yang dijatuhkan kepada pelaku melalui prosedur keadilan. Bapak Ibu, saya minta kepada Bapak Ibu coba perhatikan di monitor ini. Di sini ada tindakan guru, Bapak Ibu tolong Bapak Ibu dijawab kira-kira apakah dari tindakan guru ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Saya bacakan. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Bapak Ibu ini kira-kira termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Konsekuensi. Menurut Ibu Yuli itu konsekuensi. Oke, sekarang tindakan yang kedua. Lari mengelilingi lapangan basket 12 kali karena terlambat. Kira-kira ini termasuk tindakan hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Hukuman. Oke, tadi Ibu mengatakan konsekuensi, yang kedua adalah hukuman. Pernyataan yang ketiga, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat pelajaran. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Konsekuensi. Pernyataan yang keempat, lari mengelilingi lapangan basket 12 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ibu Iglesia, kira-kira termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke, dari jawaban Bapak Ibu di sini ada jawabannya. Jadi mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi itu termasuk hukuman Bapak Ibu. Kenapa dikatakan sebagai hukuman? Apa yang lanang? Bapak, kira-kira mencatat 100 kali ke dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Kenapa dikatakan sebagai hukuman, Pak? Karena itu merupakan hukuman yang istilahnya dari orang lain untuk orang itu, gitu loh. Jadi contoh dari saya ke siswa itu, saya masih ibaratnya memutuskan sepihak. Ya, ada sesuatu yang diputuskan sepihak tadi ya. Ya. Contohnya saya tuh mau kasih hukuman tanpa mengetahui, tanpa dengan konsekuensi gitu. Baik Pak, kalau yang kedua Pak, lari mengelilingi lapangan basket 12 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Kenapa dikatakan konsekuensi? Nah itu konsekuensi, betul. Karena itu kalau di pelajaran PJOK ini ya, lari 12 kali. Itu sebenarnya ini bukan hukuman, tetapi itu untuk melatih. Untuk melatih. Ya. Ya. Untuk melatih kekuatan dia. Baik, kita kembali tadi pengertian dari konsekuensi dan hukuman. Kalau konsekuensi merupakan akibat langsung dari suatu perbuatan yang dia lakukan. Sedangkan kalau hukuman adalah sesuatu yang dijatuhkan kepada pelaku melalui prosedur keadilan. Ya. Kalau menurut saya itu Ya, ini adil tidak kalau dia dibahas ini? kalau itu konsekuensi Pak, konsekuensi karena begini. Contohnya saya membuat kesepakatan kelas dulu sebelum melakukan pembelajaran. Saya membuat kesepakatan kelas. Kalau kalian terlambat, berarti kita apa? Lari putar lapangan 10 kali, namanya seperti itu. Nah kalau mereka sepakati, sudah sepakat, iya siap. Otomatis dengan sendirinya mereka harus menyepakati itu. Kalau mereka nggak setuju ya, berarti kita rubah. Seperti itu ya. Baik Pak, terima kasih. Kesepakatan kelas. Jadi hukuman itu segala sesuatu yang menyakitkan tuan tersebut. Ya. Baik
Baik Bapak Ibu, di sini tadi ada 5 posisi kontrol guru, di mana guru itu sebenarnya ada, mungkin Bapak Ibu sudah pernah melaksanakannya, di mana Bapak Ibu pernah menjadi seorang guru yang penghukum, yaitu seorang hukum bila menggunakan dukungan fisik maupun verbal. Yang kedua, posisi kontrol membuat orang merasa bersalah. Biasanya guru akan bersuara lebih lemah lembut. Yang ketiga, teman. Biasanya Bapak Ibu bisa posisikan diri sebagai teman ketika di dalam kelas, yaitu guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Kesepakatan. Posisi kontrol yang keempat yaitu monitor atau pemantau, yaitu memonitor berarti mengawasi. Dan yang kelima, manajer, yaitu memberikan respon, menunjukkan rasa tanggung jawab. Dan manajer adalah posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Baik Bapak Ibu, di sini kita langsung ke segitiga restitusi. Mungkin nanti Pak Hoirul Anam akan memaparkan materi dengan mendalam tentang apa sih itu tentang segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki masalah mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa sih yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu yang disebut dengan segitiga restitusi. Di sini untuk segitiga restitusi ada kalimat-kalimat inti bagaimana kita memposisikan diri kita. Yang pertama, menstabilkan identitas, yaitu untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Biasanya Bapak Ibu, ketika kita memposisikan menstabilkan identitas, kita bisa berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Itu mungkin kata-kata yang bisa Bapak Ibu sampaikan kepada anak-anak siswa untuk menstabilkan identitas. Contoh, ketika ada siswa yang tidak mengerjakan PR, mungkin Bapak Ibu bisa menstabilkan identitasnya. Dan kalimat yang biasa saya gunakan adalah, kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Itu biasanya kalimat untuk menstabilkan identitas. Yang kedua, kita harus bisa melalui proses yaitu validasi kebutuhan, di mana memvalidasi kebutuhan itu berarti memvalidasi kesalahan anak tersebut. Kita bisa mengatakan kepada anak tersebut, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukan kan? Nah, itu kalimat yang bisa disampaikan. Yang kedua, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan. Itu kalimat yang bisa kita sampaikan kepada anak untuk memvalidasi kesalahan anak tersebut. Yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Ketika kita sudah menstabilkan identitas, memvalidasi kesalahan anak, pasti kita menanyakan keyakinan. Tadi Bapak Hoirul Anam mengatakan, sebelum saya memiliki anak, itu pasti saya akan memberikan namanya kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Untuk menanyakan keyakinan ini, kita bisa menggunakan kalimat seperti ini. Apa nilai yang kita percaya di kelas kita? Yang kedua, kamu ingin jadi anak seperti apa? Itu adalah kita sebagai guru untuk menanyakan keyakinan tersebut. Baik Bapak Ibu, tadi kenapa sih kita tidak membuat peraturan kelas, tapi kita akan membuat keyakinan kelas? Sebenarnya di sini ada tugas sebagai wali kelas, sehingga saya memiliki tugas nanti saya akan berkolaborasi dengan wali kelas tentang membuat keyakinan kelas. Ada pertanyaannya, mengapa tidak peraturan saja?
mengapa harus keyakinan kelas? Di sini, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Ini akan dirubah menjadi keyakinan kelas. Sehingga tujuan untuk membuat keyakinan kelas itu sebenarnya adalah untuk mendukung motivasi intrinsik siswa, di mana akan kembali nilai-nilai atau keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Bapak Ibu mungkin sebagai wali kelas bisa membuat keyakinan kelas di ruangan, tetapi sudah tidak dirubah menjadi peraturan sekolah atau peraturan kelas, tapi kita ubah menjadi keyakinan kelas. Contohnya, tepat waktu dan masuk dan keluar kelas. Yang kedua, berdoa sebelum dan sesudah belajar. Yang ketiga, menyimak penjelasan guru. Yang keempat, bertanya jika tidak mengerti. Yang kelima, empati terhadap sesama teman. Dan yang keenam adalah jagalah kebersihan. Ini adalah salah satu contoh-contoh keyakinan kelas yang bisa kita terapkan di dalam kelas. Baik Bapak Ibu, mungkin seperti itu materi tentang budaya positif yang bisa saya paparkan pada kesempatan yang baik ini. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk mendengarkan materi yang telah saya paparkan. Mungkin seperti itu. Selamat siang dan salam dan bahagia. Intinya saya mengucapkan terima kasih khususnya buat kepala sekolah, buat Ibu Wakasek Kurikulum dan teman-teman semua yang mendukung saya di sini. Bahwa kegiatan saya bukan berhenti di sini, tetapi saya masih berlanjut sampai di bulan November. Intinya saya mengikuti pendidikan guru penggerak ini adalah untuk memajukan sekolah SMA Negeri Plus 1 Atap Wasudin menjadi sekolah yang lebih baik, dan mohon kepada teman-teman bisa mendukung saya. Dan di sini ada Bapak fasilitator saya, mungkin bisa mendampingi saya. Sudah go internasional. Saya belum jadi guru penggerak. Intinya nggak apa-apa, intinya kok lebih luar biasa. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Selamat siang.